pasti seorang single mother di dunia ini pasti bingung, karena menjadi single mother itu menempatkan mental yang baik itu sangat sulit. Membagi diri, pikiran, perasaan, perhatian itu nggak mudah. Sampai saat ini pun aku masih takut dan trauma gitu, harus gimana ya, cuma berusaha ngejalanin aja gitu. Apa gitu pemicunya gitu, sedangkan lihat dari kamu tuh anak yang lugu, anak yang baik, seorang wanita gitu. Sayang banget sih kamu bisa melakukan itu gitu. Kasih nasi yang berkeringat tuh. Nasi basi bukan? Nasi. Sampai dari mencret sampai sakit. Di sekolah sama sapam, terus di mobil ibu sama supir juga. Terus nyolong. Terus masih sabun mandi ke botol, cuci botol dede. Ya, jadi kejadian yang ditimpa oleh saya itu ketika saya pulang kerja gitu, berkegiatan dari luar, saya didapat laporan kalau anak saya itu demam tinggi gitu. Demam tinggi, ya karena kan cuaca lagi memang musim sakit, saya pikir ya udahlah mungkin sakitnya biasa gitu, umum pada gejala-gejala umum lah gitu. Terus ternyata mengalami muntah. Saya cek CCTV bener ada muntah. Nah muntah itu kan biasa kalau ditanya ke suster tuh kan mungkin karena dia loncat-loncat berkegiatan. Akhirnya saya masih kayak oh ya udahlah mungkin besok saya mau bawa ke dokter deh gitu. Kasih tempra, kasih obat. Ini pas tidur pun ternyata muntah terus gitu. Tidur muntah. Ada 2 atau 3 kali gitu ya pas malam. Akhirnya besoknya pagi-pagi saya telepon lah dokter pribadinya Al, dokter Ruth itu. Saya bilang, dok ini gimana, posisi di mana? Saya bilang karena dokter Ruth itu adalah dokter pribadinya si Al gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa saya selalu ke dia gitu. Kata dokter coba deh bawalah ke rumah sakit kan. Bawa, dicek bibirnya merah gitu kan. Kita sih praduganya mungkin radang gitu kan. Tapi kok muntah gitu. Muntah terus nih dok, aku bilang makan air putih masuk juga muntah. Coba deh mungkin radang, soalnya dikirain juga sempat diduga itu kena virus yang Jepang itu yang lagi viral kan. Ternyata pas dicek aman-aman aja gitu kan. Jadi kayak ya udahlah mungkin coba minum obat dulu deh gitu kan. Mungkin itu radang gitu sepertinya. Ternyata setelah 3 hari berobat saya makin panik karena muntah dan gak bisa makan itu. Aku mulai gelisah tuh. Aku mulai cek CCTV, aku nanya berulang-ulang kepada suster tersebut. Aku bilang, sus ini lu yakin nih dia nggak jatuh? Yakin nih lu nggak salah kasih obat atau apa gitu? Karena kok biasa kalau reaksi badannya si kecil itu kalau 2 hari kena dokter Ruth itu udah membaik. Ini kok muntah terus nih? Bahkan minum aja muntah gitu. Ini kenapa ya? Apakah lu jorok kah atau kayak gimana kah? Tapi akhirnya aku cek CCTV tuh. Cek, tapi nggak ada gerakan yang mencurigakan. Sempet lah aku kayak kabarin ke teman-teman kayak, anak gue muntah-muntah terus nih, gimana nih ya? Radang kali atau apa? Tapi nih aman-aman aja nih, gimana nih? Akhirnya pas hari ketiga paginya aku nggak tahan, aku bilang, ayo deh ke dokter lagi deh dok. Saya mau ke bawa Brian lagi. Dokternya pun nolak, katanya kan udah dikasih obat, kata dokter. Iya tapi ini muntah terus dok, saya panik, kata saya gitu. Akhirnya aku susul ke klinik, dokter kan punya klinik pribadi. Bawa lagi, aku bilang ini gimana nih dok muntah terus. Lihat-lihatan aja aku sama dokternya. Kenapa ya? Ya aku juga bingung nih dok, kenapa ya aku bilang gitu. Apakah ada something atau apa, ya udah pokoknya kalau dia kayak gini terus harus dirawat. Tetapi karena riwayatnya anak saya itu memang kalau dirawat itu nadinya susah diambil, jadi memang aku kalau paling pantang yang namanya ke rumah sakit karena case close waktu kejadian terakhir itu dia jatuh, itu satu rumah sakit tuh nggak ada yang bisa ngambil nadinya, jadi kayak kasihan gitu Kak. Jadi aku bilang enggak lah dok, aku mau coba di rumah dulu kasih air kelapa. Ya udah coba kasih air kelapa. Kalau emang masih begitu ya harus dirawat, kata dia gitu.
pulang masih tuh muntah. Hari ke-7 aku balik lagi, dok ini masih nih gimana? Cek darah aja nih kata dia, agak-agak curiga nih, tapi sebelum cek itu aku udah agak curiga karena ada gerakan di mana si suster itu kayak body language-nya kayak orang lagi bohong tuh gimana sih bang, kayak matanya kayak ngelirik, terus kalau lihat aku tiba-tiba kayak takut gitu. Pokoknya nunjukin kayak ada something yang memang dia tuh kayak tutupin gitu. Aku kan ngebaca gitu kayak, nanti dia ngelirik aku tiba-tiba gini. Nah di situ aku mulai cek lagi CCTV, tapi kok nih nggak ada nih gitu, nggak ada jatuh, nggak ada apa gitu. Ya pasti panik karena dia memberi reaksi di luar dari nalar. Karena kan aku tahu nih sebagai ibu punya insting kalau anak aku sakit, minum obat ini harusnya udah ada kesembuhan. Kalau misalnya mau sakit, minimal dia ada radang dulu atau apa. Ini tuh bener-bener yang saya khawatir apa jatuh aku nggak tahu gitu. Karena kan muntahnya tuh sampai keluar dari hidung atau apa, ya panik banget lah bang, bener-bener panik. Dan aku sempat WA beberapa orang gitu kayak ini kenapa gitu. Akhirnya karena aku kembali lagi ke dokter, kata dokter coba cek darah, akhirnya aku mutusin kayak ya udah deh nih aku mau bawa cek darah nih gitu, karena gelagat mbak saya juga udah kurang udah nggak normal gitu. Karena aku sempet aku bilang gini kayak mbak aku mau cek darah nih, aku bilang Ripa kan kalau cek darah itu pasti ketahuan nih Ripa nih, kamu ada kasih apa aja gitu. Aku lihat dari body language-nya makin panik, wah udah deh cek darah gitu. Karena cek darahnya itu harus perlu seminggu ya baru keluar ya, 5 atau sampai seminggu gitu. Akhirnya aku mutusin cek, aku bawa. Hasilnya menunjukkan bahwa ada kandungan insidal dan aku hancur banget sih, bener-bener hancur banget sebagai ibu. Bener-bener kayak shock, kayak udah nggak bisa berkata-kata gitu. Seperti dari luar itu seperti radang karena kan merah semuanya gitu kan. Ternyata itu adalah karena dosisnya itu kita kan nggak tahu ya, secara medis tuh dokter nggak bisa tahu apakah sekali atau 2 kali. Intinya ada kandungan insidal dan juga memang dia diem aja tuh keluar darah di bibirnya gitu. Karena dehidrasi atau apa gitu bahasa dokternya saya nggak tahu gitu. Bener-bener kayak pecah gitu, kering gitu. Panik, sedih, bener-bener emosi banget karena kayak nggak habis pikir gitu, karena orang yang aku percaya itu bener-bener melakukan hal senekat itu gitu. Karena kan bener-bener sangat berdampak banget kepada organ tubuh anak saya yang di bawah umur gitu. Jadi kayak apa yang harus dilakuin gitu kan, maksudnya kayak harus gimana gitu, bener-bener panik dan sangat-sangat marah. Suster Rifa itu benar-benar orang yang saya percaya, satu-satunya saya percaya. Benar-benar saya rawat, saya pelihara benar-benar seperti keluarga saya, karena saya ini kan single mother gitu. Di rumah cuma punya dia, punya 2 suster tadinya. Tapi karena beberapa case gitu, akhirnya tinggal dia lah gitu. Dan dia benar-benar orang yang aku percaya, benar-benar segala apapun kayak aku rawat dia dengan baik, memberi apapun lebih-lebih dari sebagai majikan lah gitu ya, udah kayak family lah, tidur bareng, makan juga ada menunya 1 minggu sekali, mau makan apa tinggal request, aku yang beli. Terus juga aku kreditin motor untuk fasilitas dia nganterin anak saya, terus juga beliin HP, gaji juga menurut saya juga cukup lah, daripada cukup gitu. Jadi aku nggak ngerti reason dia ini tuh apa gitu, nggak paham gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena kecewanya udah terlalu dalam sih, sampai nggak bisa bedain kayak habis ini aku mesti gimana, habis ini aku mesti cari peranan pengasuh yang seperti apa. Karena yang bagi aku udah baik, udah aku lakukan aja bisa seperti ini, terlihat ceria, terlihat riang, terlihat sayang anak. Bahkan dari feedback dari saya sebagai ibu pun sangat lebih-lebih gitu, dan nggak nyangka gitu, kayak diajak ke luar negeri, dibikinin paspor, datang dengan keadaan dibuang orang tua, dengan segala kekurangan, merokok, nyolong. Nggak nyangka gitu kalau itu pun masih nggak cukup untuk menjanjikan seorang neni ataupun pengasuh akan memperlaku anak kita baik.
Yang jelas sih saya trauma banget sih. Sedih, sedih karena sedihnya tuh udah nggak bisa diomongin karena gimana ya, perasaannya udah campur aduk karena gimana pun berdampak kepada psikis atau psikolog dia dalam ke sekolah. Itu ringkih banget, nangis terus, yang tadinya eksplornya bahagia, seneng gitu, kalau ketemu temen sekarang tuh kebanyakan nangis. Nangisnya mungkin efek dari dia ngerasa sakit tapi nggak bisa komunikasi dengan saya gitu, dia ngerasa badannya nggak enak tapi dia nggak bisa ngomong. Sedih banget lah gitu, karena ya pasti sebagai seorang single mother itu bingung ya gitu, karena kan aku juga nggak punya tempat untuk sharing, nggak punya tempat untuk membagi tugas, itu semua numpuk di saya semua, jadi kayak sedih lah, sedihnya nggak bisa diungkapin sih. Pasti seorang single mother di dunia ini pasti bingung karena menjadi single mother itu menempatkan mental yang baik itu sangat sulit. Membagi diri, pikiran, perasaan, perhatian itu nggak mudah. Aku yakin semua ibu yang mengalami hal ini pasti bingung gitu. Bagaimana sebagai ibu yang menurut kita udah baik, kerja, seperti udah berbaik hati kepada Suster Rifa gitu, ternyata itu pun masih tidak mendapatkan hal yang baik gitu. Jadi kayak bagaimana ke depannya gitu ngebesarin anak saya, sedangkan saya juga punya kekurangan yang sendiri, harus mencari uang ya. Sampai saat ini pun aku masih takut dan trauma gitu, harus gimana ya, cuma berusaha ngejalanin aja gitu. Gimana ya, mungkin kalau untuk saya pribadi, saya tuh karakternya kayak takut melihat anak saya kejadian seperti ini, dan ternyata kejadian juga dengan saya dan anak saya. Jadi kalau ngelihat anak saya bener-bener udah nggak bisa berkata apa-apa gitu, cuma mikirin gimana ke depannya, cara gimana supaya bisa lebih baik lagi, bagaimana jalan terbaik supaya bisa menjadi ibu, mantau dia dan nggak mendapatkan hal seperti ini lagi. Al itu anak yang smart, anak yang sangat dewasa sebelum pada umurnya. Dia anak yang peka banget dan memiliki apa ya, kayak emosionalnya tuh nyatu banget sama saya ibunya. Jadi kalau misalnya saya ngeliat kondisi dia sekarang, pastinya sebagai ibu khawatir banget. Ini gimana, apakah ada efek jangka panjang atas obat-obat yang mungkin nggak sekali ataupun 2 kali, yang hanya secara medis itu kan cuma terlihat ada kandungan insidalnya, tetapi kan jelasnya kan bener-bener nggak bisa kita lihat gitu. Jadi itu yang menjadi bayang-bayang ketakutan saya sebagai ibunya Al. Saya takut perkembangannya Al sangat terganggu dengan apa yang sudah dilakukan oleh suster itu. Setelah keluar hasilnya, aku langsung emosi, aku langsung tarik dia, aku langsung bawa dia ke sekolah, karena sebelum ada kasus dia kasih obat ke anak saya, dia sudah memiliki kasus yaitu berasusila di saat lagi mengasuh anak saya yang pertama, dan ketahuan oleh pihak sekolah. Saya langsung bawa dia ke sekolah, saya langsung menerima panggilan kepala sekolah. Di situ juga si Ripa sama si Sapam yang melakukan asusila mengakui. Di situ juga Ripa juga nggak banyak ngomong, dia mengiyakan bahwasannya memang benar dia memberi insidal terhadap anak saya. Ya jelas, bahkan sambil diguyur air pun tidur. Lagi mandi pun itu anak tidur, dan di situ aku udah mulai curiga. Aku juga ngomong ke dokter, kok ini anak aku juga jam tidurnya nggak normal. Biasa Ali itu kan anak yang baterainya tuh banyak banget ya, jadi mau kata capek juga tuh dia bisa melek gitu. Kayak kita lagi ke luar negeri jam 12, jam 1 dia tuh masih riang gitu. Ini jam 7 lagi makan bisa tidur, jam lagi mandi diguyur air tidur. Bahkan itu kalimat itu keluar dari si mulutnya suster itu. Iya, saya lagi mandiin Dede, terus Dedenya tidur, Bu. Ya saya taruh di kamar. Nah, itu aku udah mulai agak curiga di hari keempat itu.
karena CCTV nggak ada, CCTV itu kan nggak ada di kawasan tempat mandi ya, jadi aku nggak bisa cek, tapi itu keluar sendiri dari mulutnya si pekerja itu. Aku bawa dia ke kantor polisi, di situ dia di BAP sama polisi. Yang mirisnya sih dari sekian banyak dialog, polisi nanya kemana bekas obat yang dia kasih ke anak saya. Tapi si Ripa jawab, saya nggak tahu Pak, karena obat yang saya kasih itu yang ada aja, dia jawab gitu. Itu aku bener-bener merinding banget sih, bener-bener kayak otak aku bener-bener nggak kekontrol gitu. Berarti selama ini lu udah ngasih obat apa aja gitu ya kan, bener-bener nggak sekali dong kalau dari jawaban kayak gitu kan. Lebih shock lagi gitu, bener-bener lebih kacau lah gitu, campur aduk. Andaikan dia di samping aku pasti bilang ke dia. Aku selalu sih, emang selalu ya bilang ke dia, Rifa, kamu adalah orang yang sangat banyak bantu saya di dalam rumah. Kamu selalu ada di saat aku bener-bener merlu. Kamu bener-bener kayak gimana ya, kayak pahlawan lah gitu. Kayak aku lagi sibuk, Rifa jagain ya. Ya Bu, pulang aman semuanya. Jadi bener-bener kayak jantung di dalam rumah buat anak-anak saya. Tapi pada saat saya tahu kamu ternyata tidak amanah, saya sedih banget sih Rifa gitu. Karena saya bertanya-tanya sebagai ibu, aku pernah ngelakuin apa sampai kamu tuh tega ngasih obat kepada Al, yang dimana Al itu kan ceria, kamu sayang banget, kamu bercanda, lari-lari, sayang lah, ketawa bareng, gendong-gendong apa. Jadi kayak apa sih yang pemicu kamu kasih obat itu gitu, apa gitu. Apa gitu, apakah aku pernah nyakitin kamu? Karena selama ini kan aku memperlakukan kamu tuh lebih daripada neni ya, bisa dibilang duduk makan bareng, cerita, curhat. Bahkan aku suka nanya, Rifa, kamu kok nanti pulang orang tua kamu butuh apa? Nanti uang kamu tabung mau beli motor gak? Gitu. Selalu saya menghargai banget gitu, bahkan saat 2 bulan dia kerja, saking senengnya aku tuh bilang ke dia, ibu kamu butuh apa? Aku inget banget dia bilang butuh kulkas, dia bilang gitu. Aku kan ada 2 suster, terus aku bilang aku mau beliin dia kulkas, ternyata dia nggak jadi deh Bu kulkasnya. Aku mau beli HP, akhirnya aku beliin HP. Jadi kayak apa gitu pemicunya gitu, sedangkan lihat dari kamu tuh anak yang lugu, anak yang baik, seorang wanita gitu. Sayang banget sih kamu bisa melakukan itu gitu. Suatu saat kalau kamu ngeliat video ini, aku tunggu di mana kamu mengirim pesan mungkin untuk saya, alasan kamu ngelakuin itu untuk anak saya itu apa. Sampai saat ini pun aku masih takut dan trauma gitu, harus gimana ya, cuma berusaha ngejalanin aja gitu.